mencari bapaknya sampai muncul kayu buah-buah. Nah ini kan saya dengar-dengar bahwa kayu kabua ini bisa menjadi sebagai pusaka. Oke, para sahabat Endato Channel, kita grebek di rumah Kang Johan tentang kegiatan anak-anak muda yang positif. Kita akan mengorek-ngorek tentang seluk-beluk Sunda, terutama tentang kayu kabua, yang konon katanya kayu kabua ini ada hubungannya dengan penguasa tanah Sunda, yaitu Pangeran Prabu Siliwangi. Nah, Kang Johan, ini kan apa namanya, anak-anak muda yang sekarang baru pada datang ini, kemarin pas ada obrolan tentang Pangeran Prabu Siliwangi itu adalah penguasa tanah Sunda, seluruh Sunda penguasanya. Nah, konon katanya itu kan apa namanya, Pangeran Prabu Siliwangi ini punya sahabat goib. Nah, sahabat goib ini katanya adalah Kimau. Nah, ceritanya gimana sih tentang apa namanya, hubungannya dengan kayu kabua, terus Kimau sama Prabu Siliwangi gitu. Nah itu kan Kang Johan ini kan asli Sunda. Nah ini anak-anak ini nih penerus kita gitu, biar supaya tidak hilang. Anak-anak ini ngerti apa sih kabua, kok bisa gitu, ada kayu kabua, ada hubungannya sama buka Google. Itu mah Pak Google itu yang tahu lah. Ini kan langsung kita tuh nanya gitu. Kalau Pak Google kan banyak ininya. Kadel aja. Nah, ini kan sepengetahuan saya, apa namanya, ada kalau di apa Jawa itu kan beda lagi. Nah, aku ini kan istilahnya pendatang dari Jawa ke tanah Sunda. Nah, saya teh sepengetahuan saya, apa namanya, kayak kayu kabua, Prabu Siliwangi, Kimau. Nah itu kan katanya apa namanya, dulu-dulunya bahwa Pangeran Prabu Siliwangi ini punya anak namanya Kiai Santang, Prabu Kiai Santang. Nah beliaunya ini kan katanya dulu apa namanya, pengen mencoba atau mengajak Pangeran Prabu Siliwangi ini masuk sesuai apa yang sudah dianut oleh Prabu Kiai Santang. Nah, katanya, konon katanya dulu yang aku tahu itu Kiai Santang itu mengejar-ngejar Pangeran Prabu Siliwangi sampai ke Gunung Gede, Gunung Gelap, sampai ke Majalengka, akhirnya sampai ke Garut, yaitu apa namanya, hutan Sancang. Nah ini kan sampai apa namanya, kok hubungannya gimana, bener nggak sih ini apa namanya, Prabu Siliwangi itu katanya jadi berubah kayu kabua. Nah sepengetahuan saya itu kan dulu bahwa Pangeran Prabu Siliwangi itu kan sakti, kemudian punya sahabat Kimau. Nah katanya apa namanya, kayu kabua itu apa namanya, jelmaan Pangeran Prabu Siliwangi. Tapi kok ada hubungannya sampai Kimau itu gimana, bener nggak itu kan ceritain ini gitu? Oh jadi surat lawan ya, ngobrol. Iya, ngobrol santai. Jadi yang saya tahu kan memang ini sejarah, tapi ada juga mitos gitu kan, ada beberapa versi juga. Tapi yang saya tahu dari Aki lah ya, yang asli orang Garut gitu kan, saya turunan Garut juga. Memang berawal dari kerajaan Pajajaran kan, kan. Nah, terus Prabu Siliwangi itu memang ternyata menganut agama non-muslim, menurut cerita kan. Prabu Kiai Santang sudah masuk duluan muslim. Nah diajaklah bapaknya itu masuk agama yang dianut Prabu Kiai Santang. Karena tidak mau, yang tadi Mas ceritakan benar, lari ke gunung ini, sampai larilah ke hutan Sancang. Tapi sebelum tadi pertanyaan ada namanya kenapa ada hubungan dengan Maung. Jadi Prabu Siliwangi saat mengembara lagi dikejar-kejar itu, di suatu gunung itu, gunung yang nggak tahu, ada siluman putih yang menghadang mereka.
yang menghadang Prabu Siliwangi. Oh iya iya benar. Karena Prabu Siliwangi punya kekuatan sakti, ditaklukkan oleh si Mung itu. Makanya ada simbol di Sunda itu Mung Putih. Nah itu Mung Putih, jadi itu patalukan Prabu Siliwangi lah. Gitu. Nah jadi beliau dengan pasukannya, dia juga punya pasukan siluman, yang pasukan itu apa namanya, macan putih ya, macan putih. Nah berkelanjutan tadi nyambung ke waktu dikejar-kejar sama Prabu Kian Santang. Nah di apa namanya di Leuweung Sancang itulah Prabu Siliwangi menghilang. Amun cek orang Sunda mah naon sih teh amun gitu teh sang yang ngilang itu apa sih? Tilem. Nah di situ jadi Prabu Kian Santang bilang ke bapaknya tuh, Pak, kenapa tuh lompatan di Leuweung kieu juga mau, bahasanya gitu. Prabu Kian Santang ini menurut cerita yang saya kata Prabu Kian Santang teh diajakan masuk Islam lompatan ke Leuweung juga mau, istilah karena sakti dia ya begitulah menurut cerita. Tapi ada juga versi yang dia masuk ke laut, terus begitu muncul Prabu Siliwangi hilang juga kan, muncullah ada kayu kabua terus di hutan Sancang itu. Nah disitulah kalau kita ngelihat dari segi agama, satu kabua itu berarti yang esa, yang di atas gitu kan, di apa namanya, dijabarkan ke masyarakat mah gitu. Nah di situ juga ada Maung Lodaya, Maung Sancang. Jadi kalau Maung Sancang itu memang pasukan Prabu Siliwangi dulu apa namanya, pengikut. Karena di situ Leuweung ya ada juga Maung Lodaya gitu kan. Itu yang saya tahu cerita dari nenek itu juga kan. Kita nggak tahu lah benar enggaknya itu apa itu sampai sejarah, tapi memang patilasan Prabu Siliwangi juga ada kan gitu kan. Sancang pun ada beberapa, Sancang 1 sampai 9 kan udah kan gitu. Jadi cagar budaya lah sekarang aja tuh, tapi ada tempat-tempat keramat yang memang dilestarikan oleh masyarakat Garut gitu kan. Jadi cagar budaya lah gitu. Ada tempat keramat pun tidak ada yang mau nyentuh. Saya tahu mas, terus saya tahu mas gitu. Jadi itu teh tadi apa namanya, si Pangeran Prabu Siliwangi itu karena saking saktinya, pas pergi dihadang laku siluman ditaruhkan si Prabu Siliwangi saking saktinya. Nah ini kok sampai terkenalnya apa namanya kayu kabua itu tadi itu loh, hubungannya gimana itu tadi itu kok bisa namanya sampai itu tuh kayu kabua? Nah itu kok bisa gitu. Nah juga cerita yang bilang begitu Prabu Kian Santang ngejar bapaknya Prabu Siliwangi, karena begitu muncul dari laut tidak terlihat, terus ada kayu, terus anaknya bilang itu buah-buah gitu kan. Jadi kalau bahasa Sunda buatnya meureun ini apa seperti ini apa gimana lah bahasa. Jadi buah itu muncul orang mah meureun apa ini gitu kan gitu ya. Buah-buah jadi eta meureun mungkin gitu. Sebut bahasa Sunda gitu. Itu yang saya tahu mah gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin itu, jadi bilang kalau orang Sunda kan buah gitu. Itu versinya, ada versi jalan gitu juga gitu kan. Jadi itu mungkin sampai bilang itu kayu kabua itu muncul nama kayu kabua itu. Gitu. Oh ya, ini nih kan makanya bisa dibilang kayu kabua itu tadi bilang karena Prabu Kiai Santang itu kan mencari bapaknya sampai muncul kayu buah-buah. Nah ini kan saya dengar-dengar bahwa kayu kabua ini bisa menjadi sebagai pusaka. Bisa juga yang diyakini sama orang-orang yang apa namanya berilmu. Nah saya sendiri tuh pernah dikasih mas, padahal saya tuh orang Jawa. Cuman karena saya udah lama di daerah Sunda ini, nah aku tuh pengen tahu, tapi karena aku tuh punya kayu kabuaknya itu sendiri. Nah itu boleh dikeluarin nggak, itu dilihatin nih contohnya? Boleh, ada mas. Ada di bawah. Kebetulan mas saya lihat. Nah ini nih aku tuh dulu pernah dikasih, cuman enggak. Nah ini nih jadi padahal emang
kayu kaboa yang aslinya itu kan gede, menjulur, dan dibilangnya kan sebagai kayak apa namanya itu menggambarkan kekuatan bahwa ini sanghyang gitu kan. Kalau menurut saya ini benar sih kayu kaboa ini mah gitu. Karena kayu kaboa juga kalau orang megang ini konon katanya ular nggak mau dekat. Kalau punya kayu gini tuh kita disakuin kita mau kemana ular nggak mau dekat. Akan masuk ke kita katanya gitu kan ya. Banyak khasiatnya juga. Terus kalau kata orang yang berilmu memang ada amalannya. Ini terlepas dari musyrik ya, terlepas dari musyrik. Jadi orang yang berilmu itu memang diyakini bahwa konon di sini tuh ada penghuni dari pasukan Prabu Siliwangi. Itu ada mantranya juga, benar. ada amalannya juga. Ada yang dibikin kalau orang muslim pakai tasbih, pakai apa namanya kalung, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai apa namanya kalau padudan teh bahasa Sunda teh, kalau bahasa Sunda teh bukan buat ngerokok, cangklong ada gitu kan. Jadi bagaimana kegunaannya kalau emas punya tinggal simpan aja, rasakan aja khasiatnya apa gitu kan gitu. Kalau kata orang Sunda mah kalau megang kayu kaboa tuh ditakuti ular. Ular akan berada dekat kalau megang disakuan, ular nggak akan mau gitu kan. Itu yang saya tahu. Gitu. Gimana? Kamu ini kan sebagai anak muda zaman sekarang nih. Benar. Ya kan? Tadi sedikitnya udah diceritakan sama Kang Johan tentang ya istilahnya ini nih masih sejarah sih ya. Sejarah tentang apa namanya kerajaan Pajajaran Sunda, karena tadi kan sebagai Prabu Siliwangi punya pasukan tentang kayu kaboa. Nah itu gimana? Nah, saya mau nanya yang ini Om, itu dikejarnya tuh gara-gara apa? Karena anaknya supaya bapaknya minta masuk agama yang diyakini anaknya. Bapaknya lari karena terus diancam, jadi ada kata bahasa Sunda mah bapak lu lupa tanggal di leuweung jika mau. Ucapan itu jadi bukti pasukan Prabu Siliwangi, jadi ya gitulah gitu yang disebut. Berarti bapak lari-larian di hutan teh jika mau kayak singa. Karena ucapan orang sakti ya begitulah munculnya jadi mau kata versi sampai filmnya itu dengan kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Makanya kerajaan Prabu Siliwangi tidak terdeteksi kan, di mana-mana nggak ada. Film semua itu kan. Jadi nggak kelihatan semua itu. Nggak kelihatan. Tapi itu versi sejarah dongengnya. Kalau bisa lebih menggali silakanlah, mungkin ada sejarahnya gitu kan ya. Versi orang juga beda-beda. Beda-beda. Cuma ini mah tapak tilasnya ada, filmnya di mana gitu kan. Itu aja sih. Cagar alamnya pun ada, hutannya, hutan sancang, kayu kaboanya pun ada. Asli, sampai ini bener ada loh ini. Sampai aku tuh juga dikasih dulu tuh. Jarang orang punya yang gini. Boleh atau? Boleh, sok. Mana? Ini nih bener apa yang diceritain berarti itu gitu. Karena sepengetahuan saya itu orang Jawa, tapi sedikitnya ngerti, yakin gitu. Makanya kita bareng-bareng membuktiin grebek ke Kang Jo. Itu yang di Garut. Pamengpeuk iya. Santolo lewat situ. Santolo. Gunung Gelap. Hutan semua kan. Ya itu makanya petilasan kan berarti kan apa yang kemarin kita tanyain, bertanya-tanya, bener kan? Ya istilahnya kita dengan datang